Selamat hari Minggu, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kakak harap kalian semua tetap semangat ya. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur permohonan kami. Kami mau bertumbuh Tuhan, semakin menjadi lebih baik, menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman, kami mau duduk dengan tenang, kami mau siapkan hati kami yang baik, telinga kami, panca indera kami, untuk kami fokus menerima firman-Mu. Pakai setiap guru-guru kami Bapa yang membawakan firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, puji Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu ya dalam ibadah online ini. Yuk kita mempersingkat waktu, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang pimpin kita. Bahagia Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Kita mau telusuri lagi ya firman Tuhan, walaupun sedikit, tapi biarlah ini menjadi kekuatan kita yang baru di dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ya, kita masih menekuni sebuah ayat emas ya, yang beberapa minggu yang lalu juga sudah kita baca, yaitu tulisan Raja Daud di kitab Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ayat emasnya itu ya, bahwa walaupun ayahku, walaupun ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Haleluya, masih dalam konteks itu ya. Kali ini kita mau belajar menelusuri tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yefta. Yefta ini dalam hidupnya juga pernah mengalami kekecewaan, bahkan luar biasa ya. Bukan super luar biasa, berat. Tetapi toh pada akhirnya tangan Tuhan menolong Yefta. Puji Tuhan. Ya. Yefta ini ceritanya ada di kitab Hakim-Hakim pasal 11 ya, panjang ya. Pasal 11 dan pasal 12. Kita mempersingkat waktu. Saya minta ya, saya mohon kalian baca dua pasal ini supaya kalian paham bahwa Tuhan ada bersama dengan Yefta. Tuhan juga ada bersama dengan kita. Yuk kita mulai. Asal-usul Yefta. Judulnya kali ini adalah Aku Bukan Donat. Kue donat ya, bulet, enak dimakan, tapi lubang di tengah. Ya, coba kalau lubang di tengahnya tertutup, apakah dinamakan donat? Enggak ya. Ya, simbolnya adalah donat, berlubang di tengah. Haleluya, karena kasih sudah memudar antara anak dan orang tua, sehingga menjadi sebuah lubang yang besar yang harus ditutup dengan kasih Kristus. Penolakan yang dialami seseorang dapat mengubah kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri seseorang menjadi sesuatu hal yang merusak. Kesadaran penuh bahwa Tuhan menerima kita apa adanya dengan kasih-Nya yang sempurna akan membawa kita menemukan lubang besar. Karena kurang kasih sayang dalam hati kita dapat ditutup oleh kasih Kristus yang melakukannya dengan sempurna.
ya. Nah, kita masuk di Yefta ini. Yefta, seorang anak dari Gilead. Ya, asalnya dari daerah Gilead, anak Gilead. Jadi nama orang tuanya, bapaknya, dan nama daerahnya sama. Ya, nama ibunya tidak dicatat. Ibunya adalah seorang perempuan nakal dan juga sebutannya adalah perempuan lain. Ibunya ini punya dua sebutan, perempuan nakal dan perempuan lain. Tentu ini beda, ya. Sifat yang beda, status yang beda. Tidak dinikahi, mungkin disebut gundik, mungkin disebut istri simpanan. Ibunya Yefta punya status kedua-duanya, ya. Nah, penolakan apa yang dialami Yefta ini, ya, sehingga Alkitab menulis begitu cermat, ya. Beberapa hal nanti kita akan telusuri, ya. Kekecewanya adalah satu, Yefta ini statusnya adalah anak haram. Ibunya perempuan nakal. Ibunya perempuan lain, bukan istri yang sah. Karena tinggal di rumah keluarga besar ayahnya, Yefta ini besar kemungkinan sering dikata-katai oleh saudara-saudaranya. Ya, mungkin sehari-hari kalau saudara-saudaranya ada satu acara, nggak usah kamu ikut-ikutan ya. Ya, nggak usah kamu ikut-ikut. Karena ibu bukan keluarga kita. Ya, sangat sedih. Nah, pertanyaannya, apa yang kira-kira Yefta alami ketika ia ditolak? Bukankah Yefta tidak dapat memilih dilahirkan oleh ibu siapa dan kandungan siapa? Atau dilahirkan seperti apa Yefta ini? Dalam status apa? Ya, Yefta juga tidak bisa memilih dibesarkan di lingkungan yang seperti apa. Ya. Nah, penolakan demi penolakan itu bisa saja menimbulkan banyak kemungkinan dalam diri seorang yang tertolak. Mungkin minder, mungkin marah, ya, mungkin memberontak terhadap Tuhan, memberontak terhadap orang tua, merusakkan diri sendiri, tidak peduli lagi diri sendiri, dan melakukan berbagai macam cara agar dia mendapatkan penerimaan atau penghargaan kasih sayang, perhatian, lari dari kenyataan, dan lain-lain. Ingat, sekali lagi ya saya sampaikan, orang tua kita tidak sempurna. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini orang tua yang sempurna. Ampuni mereka, ampuni kelemahan dan kesalahan mereka. Ya, kemudian setelah Yefta ini dewasa, karena dia membawa kekecewaan lubang donat yang besar di dalam hidupnya, puncaknya ketika Yefta dewasa, ia diusir oleh saudara-saudaranya karena harta warisan. Ya jelas dong, dia kan bukan anak yang sah. Tentu dia akan tidak mendapat harta warisan, sehingga Yefta diusir. Hari berikutnya Yefta menjadi pemimpin kawanan perampok. Oh, haleluya. Ya, Yefta menjadi pemimpin kawanan perampok. Bukan hanya perampok, dia pemimpin karena dia gagah perkasa. Wow, padahal merampok adalah pekerjaan pemalas, tidak berbelas kasihan. Coba kita baca ayat 1, pahlawannya gagah perkasa. Mengapa di ayat 3 sudah berubah status menjadi perampok-perampok? Adalah karena Yefta tertolak dan sengaja merusakkan dirinya. Yuk kita baca ya, ayat 1 dan ayat 3. Hakim-Hakim 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Tiba-tiba kemudian cepat sekali berlanjut, ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Oh, haleluya. Terkadang kita juga seperti Yefta, sengaja mencemplungkan diri ke arena dosa dalam pergaulan.
Jangan sampai terjadi ya. Ingat Tuhan mengasihi kita. Ya, tentu pergaulan di dunia ini pergaulan buruk. Bisa saja contohnya kalian yang perempuan ya, kalian merasa cantik. Ya, karena kalian kecewa, kemudian kalian melampaskan diri dengan perbuatan-perbuatan yang salah, berdosa kepada Tuhan. Atau yang ganteng, wow, gagah, berotot. Kemudian karena kalian kecewa dengan orang tua, kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, suka berantem, suka malak, dan lain-lain. Jangan, Tuhan tidak suka itu ya. Berhati-hatilah bersikap terhadap penolakan yang kita alami. Ingat, Yabes mengalami penolakan, tetapi dia menyikapinya dengan berbeda. Haleluya. Haleluya. Hakim-Hakim pasal 11 ini bercerita tentang nama. Ya, Yefta ini namanya Amon atau kesukaan. Tapi mengapa dia lari ke tanah Top? Ya, tanah Top adalah tanah yang baik. Yefta berada di tanah yang subur, tetapi dia menjadi kepala perampok. Tua-tua Gilead menjemput Yefta untuk dijadikan panglima tentara. Ini pada hari-hari berikutnya setelah sukses. Sukses yang tidak baik, dia menjadi kepala perampok. Tua-tua Gilead dari daerah asalnya ini mendatangi Yefta di tanah Top. Mantap ya. Panglima perampok. Haleluya. Nah, tua-tua Gilead ini menjemput Yefta dengan maksud untuk dijadikan panglima tentara. Wow, Yefta, ayo pulanglah. Kamu akan kami jadikan tentara. Mantap. Panglima loh. Haleluya. Tetapi apa? Jawaban yang diberikan Yefta. Yang diberikan adalah jawaban dari orang yang pahit hatinya. Yuk kita baca ayat yang ke-7. Ya. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-7. Ini jawaban orang yang pahit hatinya. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Oh, jawaban orang yang pahit hatinya. Penulis kitab Hakim-Hakim sangat teliti. Ada kata tetapi, T-E-T-A-P-I, yang seharusnya Yefta berkata, wow, karena panglima, ayo kita kemon. Harusnya kan begitu ya, kalau udah pakai tetapi ya. Dia masih mengungkit-ungkit sakit hatinya. Dia merasa dia sudah diusir. Ya, ditawari jadi panglima tentara, harusnya kan, ya kita kemon sekarang, jangan ditunda-tunda. Tapi tidak. Karena di hati Yefta masih ada lubang yang besar, kepahitan. Ya, tetapi keluar dari mulut orang yang pahit, orang yang sakit, orang yang terluka, yang belum sembuh hatinya, pada kata-kata membenci, mengusir aku, padahal tua-tua Gilead menggunakan kata-kata kita. Dibalas ya, tua-tua ini, yuk kita jadikan kau panglima tentara Gilead. Ya, tua-tua ini sudah mengakui, sudah melupakan apa itu sebetulnya si Yefta. Dia mau jadikan panglima tentara. Ya, Yefta menggunakan kata tetapi bukankah kamu sudah mengusir aku dan lain-lain, masih pahit hatinya. Ya, para tua-tua ini mengesampingkan hal-hal itu. Ya, tua-tua ini menerima apa adanya. Mengapa Yefta bersikap begitu dengan kata tetapi? Ya, karena orang yang luka hatinya, perhatian mereka hanya kepada luka hati itu. Tetap dipelihara luka hati itu, disayang-sayang, dirawat, ditumbuhkan, dirasa-rasain gitu loh sakitnya, sampai menjadi sahabatnya. Waduh. Haleluya. Yuk kalimat berikutnya. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya. Ayat yang ke-7 tadi dia. Orang yang kepahitan tidak akan menangkap kesempatan berbuat baik. Hatinya sudah tertutup. Ya. Kesempatan berkarya, kesempatan berbuat sesuatu yang berguna. Orang yang pahit hatinya seperti memasang tembok agar orang lain tidak menyentuhnya.
Orang lain tidak memasukinya, termasuk semua talentanya tidak akan dicurahkan keluar. Egois, dipakai-pakai sendiri. Kata memang yang disampaikan oleh para tokoh Gilead mengakui semua yang dikatakan Yefta, bahwa sekarang mereka membutuhkan dirinya. Ayat 9 ya, ada kata memang di situ. Kata Yefta kepada para Gilead, jadi jika kamu bawa aku kembali untuk berperang lawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka padaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ayat ke-8 ya, kata-kata tua-tua Gilead ini sudah merupakan, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya, pakai kata memang. Puji Tuhan. Kehidupan orang yang tertolak akan menjadi pribadi yang hidupnya tidak memiliki ketulusan. Semuanya diukur dengan, ya, segala sesuatu diukur. Oh, jika begini, jika begitu, apabila begini, apabila begitu, untungnya apa untuk diriku? Hidup yang penuh dengan syarat-syarat, ya, selalu gambling dengan syarat-syarat. Namun, ya, Yefta ini menjadi milik Tuhan, masih beruntung disayang oleh Tuhan. Walaupun dia jadi kepala perampok dengan kecewa hati, lubang besar di dalam hatinya seperti donat, Tuhan masih sayang. Namun untunglah Yefta seorang yang masih punya hubungan pribadi dengan Tuhan, walau hidupnya pernah berantakan. Haleluya. Kita baca ya pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Puji Tuhan, hakim-hakim ya. Puji Tuhan. Ya. Ikhtisarnya adalah setelah datang kepada Tuhan, ya, ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Pasal 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ini perhatikan ya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Oh, puji Tuhan. Ya, ketemu ini ya. Nikmatnya ketemu. Dia datang kepada Tuhan. Perbaikan itu terbit. Perbaikan itu mulai dialami. Step hidupnya yang baru dimulai ketika Yefta membawa semua perkaranya, dia menjadi panglima tentara di Gilead ya. Step yang baru bersama Tuhan dimulai. Kemudian Yefta melakukan negosiasi dengan orang Amon. Dan selanjutnya apa yang terjadi dengan Yefta? Ayat yang ke-29. Masih tetap pasal yang sama ya. Banyak ayatnya yang kita baca. Yuk pasal 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Oh, safari ya. Setelah datang kepada Tuhan, ya, mempersembahkan korban, Yefta ini mulai safari, berjalan ya. Ya, karena menjadi panglima tentara, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Yefta mulai long march dari Gilead menuju Manasye, menuju Mizpah, menuju Bani Amon, dan bernasarlah Yefta. Ya, karena dia sukacita, dia kemudian bernasar. Dengan catatan ya, walaupun Tuhan itu tidak kepingin ada nasar ya. Ini loh, ciri khas orang yang sakit hati, dibawa-bawa sakit hati, dipelihara dan lain-lain. Dia selalu, kalau aku begini, imbalannya apa? Sama, Yefta juga mengakui itu. Dia lakukan itu, ya. Kalau dia berhasil jadi panglima tentara, dia menang, diberikan jaminan keamanan, okelah Tuhan, engkau menolongku. Oleh sebab itu aku bernasar. Nah, ini Tuhan sebenarnya tidak menuntut nasar ini. Sesungguhnya Tuhan memberi kemenangan walaupun tanpa nasar dari Yefta sekalipun. Karena nasar ini seperti untuk sogok menyogok dengan Tuhan. Padahal apapun yang dia kehendaki akan dia kerjakan. Yang dikehendaki Yefta,
Tuhan akan kerjakan. Kalau Tuhan berkehendak, dia tetap akan kerjakan walaupun tanpa bernasar. Tuhan sudah memberi pada diri Yefta pribadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan mau pakai Yefta sebagai alatnya tanpa perlu bernasar seperti ini. Orang yang tertolak dan belum pulih akan curiga bahwa Tuhan itu punya pamrih dan tidak percaya pada apa yang namanya kasih yang sempurna. Kasih yang walaupun mereka kenal hanya kasih karena kasih pada akhirnya, ya, kita baca ayat yang ke-30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Seolah-olah Tuhan ini ya tawar-tawar, disogok mau disogok. Haleluya. Padahal Tuhan mau melakukannya itu. Ya, haleluya. Nasarnya kalian baca selanjutnya ya, apa? Anaknya perempuan akhirnya menjadi korban bakaran beneran. Ya, Tuhan juga tidak mau orang yang bernasar kemudian melupakannya. Orang yang tertolak tidak memerlukan korban bakaran apapun. Selain hatinya diserahkan pada Tuhan dan mempersilahkan Tuhan menutup lubang donat yang ada dalam hatinya, yang ada di dalam hidupnya. Ya, kalau kalian ya merasa tertolak, merasa asing di rumah ini, datang kepada Tuhan. Tidak usah nasar-nasaran ya. Tuhan tahu kok. Ya, Tuhan tidak mau disogok. Ya. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan. Ya. Walaupun ayahku, walaupun ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Ingat, Tuhan tidak menuntut apa-apa dari hidup kita, karena Dia mengasihi kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang mau dibentuk. Tuhan tidak menginginkan harta kita, rumah kita, talenta kita, waktu kita, rupa kita, atau apa saja. Tetapi Tuhan sangat mengingini hati kita, hati yang kita serahkan pada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita terus memiliki hati yang mengasihi, hati yang mau dibentuk, hati yang mau membuka diri bagi kasih Tuhan, dan penerimaan dari Tuhan. Amin. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, adalah wujud-Mu mengasihi kami, Engkau berikan firman ini. Sungguh Tuhan, kami ini menjadi anak-anak-Mu yang sangat beruntung. Karena Tuhan buka jalan bagi kami yang mungkin ada yang kecewa dengan lingkungan, dengan di rumah mereka masing-masing. Tapi kami punya pembela, pribadi Tuhan Yesus sendiri. Oh Roh Kudus, mari pimpin kami. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni kedua orang tua kami, mengampuni saudara-saudara kami. Walaupun mereka banyak punya salah, banyak kekurangan. Mari Tuhan, jadikan kami anak-anak yang manis. Anak-anak yang selalu berdoa kepada orang tua, kepada saudara-saudara. Ajar kami untuk selalu menghormati orang tua kami, ayah kami, ibu kami, dimanapun mereka berada. Keadaan apapun Tuhan. Mungkin orang tua kami saat ini tidak bersatu. Mungkin hidup sendiri-sendiri. Mungkin juga kami tidak bersama kedua orang tua kami. Tapi biarlah Tuhan, Kau tolong mereka. Setiap yang mereka usahakan kerjakan, berkati Tuhan. Dan terlebih ingatkan Tuhan, bahwa Engkau pun juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri Tuhan persekutuan kami hari ini, dan kami berdoa sepanjang minggu depan Tuhan. Kami semuanya, orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, masih dalam pandemi corona ini, Tuhan ada. Tuhan melindungi kami. Tuhan membungkus kami dengan tutupan darah-Mu. Sampai nanti Tuhan, kami bersama boleh menikmati kebaikan-Mu di dalam ibadah offline. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri kebaktian hari ini. Dan kami mengucap syukur. Amin.